Shalom saudara yang terkasih, senang dapat bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Karismatik City Church. Walaupun perjumpaan kita masih melalui media online, tapi saya percaya kasih Tuhan di tengah-tengah kita dan mengikat kita dalam satu tubuh Kristus. Dan bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan mari kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh Pastor Samuel Roslim. Saudara yang sudah siap diberkati oleh ibadah kita hari ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja di hati dan menjamah kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami saat lagi Tuhan akan melakukan ibadah Tuhan. Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja menjamah kami Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan. Kiranya juga Tuhan firman yang disampaikan Tuhan itu bisa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan melalui hari-hari kami ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan ibadah kami ya Bapa ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang ajaib dan penuh kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Ajar kami berdiam Tuhan, dekat dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hanyalah milik-Mu Tuhan. Ajarku berdiam, amin, dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku, yes, haleluya, hanyalah untukmu.
selalu dekat di hatimu Tuhan. Haleluya. Kita bangga punya Allah yang selalu ada buat kita, melindungi kita karena kita anak-anaknya. Amin. Haleluya. Kami mau selalu ada dekat dengan Tuhan. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Kau takkan pernah tinggalkan kami, takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, di dalammu, di pihakmu, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Tidak ada yang pernah bisa menggantikan Engkau di sisi kami Tuhan. Gelap malam, gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku. Sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, di pihakku siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, di dalammu, di pihakku siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Tiada pernah kita takut karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Itu kerinduan kami, memandang wajah-Mu selalu. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengerti
kasih yang begitu sempurna hanya ada dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu. Haleluya, haleluya, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dan kami bawa sembah kami Tuhan, Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Kau, sebab Kau Allah yang layak. Kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau semakin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar apapun yang disampaikan semua berasal daripada Tuhan. Dan kami semua dapat diberkati. Ajar kami juga Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung, khususnya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Charismatic City Church. Saya mengucapkan selamat bergabung dan juga untuk jemaat CCC yang terkasih. Saya senantiasa juga mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian berada di dalam keadaan sehat, keadaan yang baik, dan di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Senang sekali saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita masih ada di dalam tema besaran God Stories in Us, yang mengambil tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama dan kemudian kita melihat dari kehidupan mereka, khususnya tema-tema mengenai hubungan mereka dengan Tuhan dan juga hubungan mereka dengan keluarga, untuk kita bisa jadikan teladan bagi kehidupan kita pribadi. Dan hari ini saya mendapat bagian berbicara mengenai Daud. Jadi selama dua minggu berturut-turut, ya, minggu ini dan minggu depan, kita akan membahas mengenai Daud. Dan bagian saya hari ini adalah berbicara mengenai Daud dan Tuhannya. Artinya sedang menyoroti sisi kehidupan Daud dari relationship dia dengan Tuhan, hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin mengambil judul bagi khotbah saya pada pagi hari ini, A Man After God's Own Heart. Dan teks yang kita akan pakai pada hari ini saya ambil dari 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi saudara. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people. Jadi Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Dan kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa Tuhan sedang berbicara mengenai Daud. Karena 1 Samuel 13 ayat 14 ini adalah teguran Tuhan kepada Saul, sehingga ketika Tuhan berbicara mengenai penggantinya Saul, maka itu berarti Tuhan sedang berbicara mengenai Daud. Tetapi pertanyaannya, mengapa Daud dikatakan berkenan di hati Tuhan? Nah, itulah yang akan kita soroti pada hari ini. Dan kita akan baca lagi dari 1 Samuel 13. Kali ini kita mundur sedikit supaya lebih jelas. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kita akan baca secara lengkap kali ini. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah sedang bersama-sama dengan keluarga, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan keluarga, lalu membaca dengan suara keras firman Tuhan pada hari ini. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tolong digarisbawahi bagian yang terakhir itu.
Bagaimana latar belakang dari teguran Tuhan ini? Jadi ketika Saul diangkat menjadi raja atas Israel, Samuel memberikan beberapa instruksi yang jelas kepada Saul, dan dia berharap Saul akan mengikuti instruksi tersebut. Karena Samuel berkata untuk Saul menunggu selama 1 minggu, ya 7 hari disuruh tunggu, supaya Samuel bisa mengorbankan, ya membakar korban persembahan bagi Tuhan. Baru kemudian Saul bisa bersiap untuk berperang, ya, melawan musuh-musuhnya. Tetapi karena ketika itu keadaan bangsa Israel sudah dikepung, dan tentara Israel yang bersama-sama dengan Saul banyak yang ketakutan dan mulai tercerai-berai, sehingga akhirnya Saul tidak sabar untuk menunggu. Memang dia tunggu sampai 7 hari, tetapi ketika dia tidak melihat Samuel datang juga, dia tidak sabar dan dia mengorbankan sendiri korban persembahan bagi Tuhan. Dan ketika Samuel muncul, persis setelah dia sudah selesai mempersembahkan korban, ditegurlah Saul oleh Samuel dan dikatakan perbuatanmu itu bodoh. Ya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk membuka dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan memilih Daud daripada Saul, dikatakan karena Daud taat mengikuti kehendak Tuhan, sementara Saul tidak taat. Tapi saya punya pertanyaan yang kedua di sini. Ya, pertanyaan saya yang kedua, apakah Daud betul-betul mengikuti segala kehendak Tuhan? Itu pertanyaan saya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti kisah perjalanan kehidupan Daud, maka Bapak Ibu Saudara mengetahui dengan jelas bahwa Daud bukanlah seorang tokoh Alkitab yang kehidupannya kudus terus, ya. Ada hal-hal yang dilakukan oleh Daud yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Malah yang kita tahu bersama-sama dosa terbesar ketika dia mengambil Batsheba menjadi istrinya dengan cara merampas dari suaminya Uria. Jadi kalau memang Daud bukannya betul-betul mengikuti seluruh kehendak Tuhan, mengapa Tuhan lebih memilih Daud daripada Saul? Kok sepertinya ada satu pilih kasih di sini. Kenapa begitu? Apakah Tuhan kita tuh Tuhan yang pilih kasih? Nah, saya ingin masuk dalam satu pembahasan teologis, ya, sedikit pembahasan teologis di sini, karena kita bisa melihat dari konteks bangsa Israel dan apa rencana Tuhan bagi bangsa Israel secara keseluruhan, ya. Ketika Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya, rencana Tuhan pada mulanya dari sejak pertama sekali, rencana Tuhan adalah Dia akan memimpin sendiri bangsa Israel. Oleh sebab itu Dia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bertindak sekaligus sebagai imam, karena pemimpin di situ sebagai wakilnya Tuhan.
Jadi dia selain memimpin, dia juga menjadi imam. Kita bisa melihat itu dari kehidupan Musa, Yosua, juga kemudian hakim-hakim. Mereka menjadi wakilnya Tuhan. Tuhan yang memimpin langsung. Mereka wakil Tuhan ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada mereka, dan mereka kemudian menyampaikan kepada bangsa Israel. Dan di situ terjadi satu kondisi di mana pemimpin itu adalah juga seorang imam. Karena mereka adalah wakilnya Tuhan. Tetapi kemudian ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut, mulai merengek-rengek minta untuk diangkat seorang raja bagi mereka, disitulah Tuhan terpaksa mengubah rencananya yang dari semula. Dia tetap ingin memimpin bangsa Israel, tetapi ketika seorang raja diangkat, raja ini harus dipisahkan dari peran seorang imam. Seorang raja akan memimpin bangsa Israel dalam peperangan khususnya ya. Tetapi seorang imam itu yang akan menghadap Tuhan, mempersembahkan korban, dan kemudian juga dalam fase-fase tertentu, mungkin dalam kapasitas tertentu, mereka menjadi hakim juga bagi bangsa Israel. Jadi ada satu perbedaan fungsi yang jelas antara seorang raja dan seorang imam yang tidak boleh dicampur aduk. Dan itu menjadi keinginan Tuhan, rencana Tuhan selanjutnya bagi bangsa Israel. Dan dari konteks tersebut kita bisa melihat ada dua kesalahan Saul yang begitu berat rupanya. Yang pertama, dia tidak bisa membedakan atau memahami pembatasan fungsi dan jabatan yang diembannya ini. Bahkan Tuhan pun memberikan dia kesempatan demi kesempatan untuk mengubah sikapnya, tetapi dia tetap tidak berubah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Saul tidak setia kepada Tuhan. Karena kemudian kita bisa melihat bahwa ada waktu-waktu di mana dia mencari seorang tukang tenung. Artinya dia sudah mendua hati terhadap Tuhan. Dan dari kedua hal ini aja kita bisa melihat mengapa Tuhan lebih memilih Daud daripada Saul. Karena Daud tidak pernah melanggar ya boundaries yang diberikan Tuhan bagi dia. Tetapi saya ingin menyoroti dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kita akan melihat what is the original meaning of the words after his own heart. Dan kita akan lihat itu dari teks kita hari ini. 1 Samuel 13 ayat 14. Kalau kita melihat dari bahasa aslinya, seorang yang berkenan di hatinya itu diterjemahkan ya dalam bahasa aslinya according to his heart. Kata asalnya accord. Yang artinya seia sekata dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, memiliki kesehatian dengan Tuhan. Itu sebabnya kita bisa membaca di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa rupanya Daud memiliki kesehatian dengan Tuhan. Hatinya selaras dengan hati Tuhan. Itu sebabnya mengapa Tuhan menyebut Daud a man after my own heart. Wow. Ini sungguh satu hal yang luar biasa sekali. Ketika hati kita
diselaraskan dengan hatinya Tuhan, maka kehendak kita secara otomatis akan dibelokkan untuk mengikuti kehendaknya Tuhan. Kita akan menyukai hal-hal yang disukai oleh Tuhan, dan kita juga akan menolak, kita tidak akan menyukai hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Hati kita menjadi selaras dengan Tuhan. Ada seorang yang bernama Bob Pierce. Dia seorang pendeta baptis yang cukup terkenal. Karena Bob Pierce ini adalah pendiri dari 2 NGO, ya, NGO terkenal yang sampai saat ini masih ada, World Vision International dan Samaritan's Purse. Dan ketika muda dia ikut di dalam pelayanan Youth with Mission kalau saya tidak salah. Dan dalam satu perjalanan misinya ke Korea dan ke Cina itu sekitar tahun 1948, 1949 ya. Hatinya itu begitu tersentuh dan terbeban ketika dia melihat begitu banyak orang yang menderita akibat perang dan kelaparan. Sehingga akhirnya ketika dia berdoa, dia tulis doa ini yang begitu terkenal. Dia tulis di sampul Alkitabnya, sebuah doa yang sampai saat ini tidak bisa saya lupa. Dia tulis di situ, dia katakan, "Let my heart be broken with the things that break the heart of God." Biarlah hatiku dihancurkan oleh hal-hal yang menghancurkan hati Tuhan. Itulah yang membuat dia begitu terbeban untuk mendirikan organisasi-organisasi kemanusiaan ini. Dan lewat organisasi kemanusiaan ini dia juga sekaligus menyampaikan kasih Kristus kepada orang-orang yang dilayani. Hati Bob Pierce diremukkan oleh hal-hal yang meremukkan hati Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Bagaimana kita dapat mengembangkan kesehatian dengan Tuhan seperti Daud ini? Bapak Ibu Saudara semua pasti tahu. Ada satu hal yang sangat terkenal mengenai Daud. Daud menulis begitu banyak mazmur, puji-pujian kepada Tuhan. Dia seringkali mencurahkan doa-doanya, komunikasinya dengan Tuhan dalam bentuk sebuah lagu. Dan lagu-lagunya yang dia tulis itu, mazmur itu yang dia tulis dipergunakan oleh bangsa Israel sebagai mazmur-mazmur pujian mereka kepada Tuhan juga. Dan hal yang membuat Daud begitu terkenal adalah dia meluangkan sebagian besar waktunya bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagi dia tidak ada hal lain yang lebih penting daripada meluangkan waktunya dengan Tuhan. Jadi saya ingin share kepada Bapak Ibu Saudara 2 rahasia ini. Supaya kita semua bisa mengembangkan kehidupan kita untuk memiliki kesehatian dengan Tuhan. Ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, spend time in His Word. Dan yang kedua, spend time with Him. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, meluangkan waktu di dalam firman-Nya. Kita akan membuka dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-97. Mazmur 119 ayatnya yang ke-97. Di situ Daud berkata, "Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari." Haleluya. Haleluya. Meluangkan waktu di dalam firman-Nya.
Tidak bisa tidak, ini harus kita lakukan kalau kita ingin mengembangkan kesehatian dengan Tuhan. Karena ketika kita meluangkan waktu di dalam firman-Nya, maka kita akan mengenal suaranya dan mengenal kehendaknya. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Bapak Ibu Saudara, saya bisa jamin ya, terutama yang sudah menikah, kalau ada orang nelpon ke rumah pura-pura menjadi si suami, ketika si istri angkat, sebagian besar ya, saya juga nggak mau pukul rata dan mengatakan pasti semua ingat, tapi sebagian besar pasti bisa membedakan suara suaminya dari orang lain. Ya, kenapa? Karena sudah terlalu sering. Mungkin kalau suaminya jarang nelpon ya mungkin ya itu menjadi satu penyebab ya kalau tidak dikenali suaranya gitu ya. Jadi tolong suami-suami jangan ragu-ragu untuk menelpon istri ya. Sempatkanlah menelpon istri, lagi di kantor telepon istri. Sayang, kamu sudah makan belum? Gitu dong, iya kan? Sayang, kamu mau pergi shopping gak? Wah langsung dah sama istri ya. Kalau diajaknya pergi shopping. Sering-seringlah telepon istri. Supaya istri kenal gitu suara suaminya di telepon. Ya, ketika kita meluangkan waktu di dalam firman Tuhan, maka kita akan kenal suara Tuhan. Kalau ada suara-suara yang lain, suara-suara yang bertentangan dengan firman Tuhan, ada sesuatu yang langsung menjadi tanda bahaya, kata ini enggak nih, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita bisa buru-buru menolak itu, kita katakan itu bukan dari Tuhan. Sekalipun yang menyampaikan itu mungkin seorang pendeta terkenal, hamba Tuhan terkenal. Tetapi karena kita kenal suara Tuhan kita, ada di dalam firman-Nya. Sehingga kita tidak akan mudah begitu saja terpengaruh oleh apa yang dikatakan orang. Kita juga kenal kehendak-Nya. Karena semua isi hati Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan itu dituangkannya di dalam firman-Nya yang kita pegang saat ini. Itu semua sudah dituangkan Tuhan ke situ. Karena Dia ingin kita semua mengerti, paham dengan jelas. Apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, apa keinginannya. Semua itu Dia ingin supaya kita kenal, kita tahu dengan jelas. Jadi setiap anak Tuhan tidak ada pilihan lain. Kita harus meluangkan waktu di dalam firman-Nya. Dan ketika kita meluangkan waktu di dalam firman Tuhan, maka kita juga akan mengetahui hal-hal yang disukai Tuhan dan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. His likes and dislikes, kita akan tahu Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan memastikan kita berjalan di jalurnya Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita meluangkan waktu di dalam firman-Nya. Dan manfaat ketiga yang kita dapat ketika kita meluangkan waktu dalam firman Tuhan adalah kita bertumbuh di dalam ketaatan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kalau amin boleh ketikkan di komen di bawah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika kita meluangkan waktu di dalam firman, kita akan tahu bahwa kuasa firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca saja. Kuasa firman Tuhan baru terjadi ketika kita praktekkan Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Ini yang selalu saya katakan kepada jemaat di Kelapa Gading. Kuasa firman Tuhan itu kalau belum sampai dipraktekkan, itu kalian cuma rasakan, aduh setengah dong, malah mungkin gak sampai setengah. Kuasa firman Tuhan yang sepenuhnya baru dapat kita rasakan ketika kita melakukan firman Tuhan. Tidak bisa tidak.
Jadi itu yang pertama, meluangkan waktu di dalam firman-Nya. Dan yang kedua, meluangkan waktu di dalam hadirat-Nya. Jadi yang pertama, meluangkan waktu di dalam firman-Nya. Yang kedua, meluangkan waktu di dalam hadirat-Nya. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, ku-nya huruf besar. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku, ketika kita meluangkan waktu di dalam hadirat Tuhan, maka yang pertama kita akan merasakan perasaan-perasaannya Tuhan. Maksudnya apa, pastor? Ketika kita meluangkan waktu di hadirat-Nya, ini masih ada hubungan dengan yang tadi saya katakan. Ketika kita paham His likes and His dislikes, kita tahu perasaan-perasaan hati Tuhan khususnya mengenai dosa. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang terpenting. Banyak anak Tuhan masih hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena mereka jarang meluangkan waktu di hadirat Tuhan. Ketika mereka tidak meluangkan waktu di hadirat Tuhan, mereka tidak tahu betapa Tuhan begitu membenci dosa. Bukan membenci pendosa ya, bukan. Dia membenci dosa. Dan kita hanya akan bisa merasakan itu ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita bisa merasakan perasaannya Tuhan. Dekat. Ketika kita dekat dengan Tuhan itu yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, ketika kita meluangkan waktu di hadirat Tuhan, maka kita akan digerakkan oleh kerinduannya Tuhan. Apa maksudnya kerinduan Tuhan di sini? Yang paling utama untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kalau ada anak Tuhan yang tidak suka menginjil, saya bisa pastikan itu anak Tuhan yang tidak suka meluangkan waktu di hadirat Tuhan. Karena ketika kita meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan, kita nangkep kerinduan hati Tuhan itu ketangkep sama kita Bapak Ibu Saudara. Hatinya kepada mereka yang terhilang itu ketangkep Bapak Ibu Saudara. Itu tertularkan kepada kita. Sehingga yang ketiga, ketika kita meluangkan waktu di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menjadi semakin seperti Kristus. Seorang psikolog dari Universitas Michigan, namanya Robert Zajonc, saya nggak tahu gimana nyebutin namanya. Tapi dia membuat satu penelitian dengan menganalisa foto pasangan-pasangan ketika baru menikah. Dan kemudian dia bandingkan dengan foto mereka 25 tahun kemudian. Jadi foto baru menikah, lalu foto 25 tahun kemudian. Ada sekian banyak pasangan yang diteliti, dianalisa oleh dia. Dan penelitian ini tahun 2010 ya. Dia menemukan bahwa para pasangan ini setelah 25 tahun menikah ternyata menjadi semakin mirip satu dengan yang lainnya. Bisa begitu ya. Bahkan semakin bahagia situasi pernikahannya, semakin mirip pasangan tersebut secara fisik. Dan kalau saudara baca penelitiannya mungkin ada penjelasan-penjelasan ilmiah ya yang mereka berusaha untuk ambil. Tetapi bahkan dari interaksi-interaksi kita secara pribadi dengan orang-orang di sekeliling kita pun kita bisa mengamati hal ini ya. Jadi ketika saudara berteman dengan seseorang yang punya, misalkan ya seorang punya dialek atau logat berbicara yang berbeda dengan Anda, semakin dekat pertemanan saudara, tanpa disadari kadang-kadang Anda kok logatnya ketepak ya, ketularan saya dengan logatnya. Jadi ngomongnya ikut-ikutan logat teman kita tersebut. Apalagi kalau logatnya kental sekali.
Dan prinsip yang sama juga terjadi ketika saudara dikelilingi oleh teman-teman yang tidak baik. Ya, maka tidak lama kemudian Anda akan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Makanya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan siapa yang kita mau imitate, siapa yang mau kita tiru. Kalau kita mau meniru Tuhan, maka kita tidak harus meluangkan waktu kita di dalam hadirat Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya, haleluya. Jadi ini dua rahasia yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu Saudara hari ini. Supaya kita bisa mengembangkan kesehatian dengan Tuhan. Dan kita jadi mengembangkan satu hubungan yang intim. Seperti yang dimiliki Daud dengan Tuhan. Hanya dua hal ini. Saya nggak mau kasih banyak-banyak. Kalau saya mau cari 3, mau cari 4, mau cari 5 mungkin bisa. Tapi saya nggak mau kasih banyak-banyak, saya mau kasih 2 ini saja. Yang pertama, luangkanlah waktu di dalam firman-Nya. Dan yang kedua, luangkanlah waktu di hadirat Tuhan. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Ada banyak hal yang luar biasa bisa terjadi di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa memulihkan kita. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tuhan bisa mengubahkan cara pandang kita. Ada begitu banyak hal yang bisa terjadi di dalam hadirat Tuhan. Jangan sepelekan kuasa kehadiran Tuhan. Daud sudah mengalaminya. Setiap hari ketika dia sedang mengembalakan domba, dari dia usia masih begitu muda, dia sudah meluangkan waktunya di hadirat Tuhan. Bahkan dia punya pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan dia dari mulut singa, beruang. Mujizat yang luar biasa dia rasakan. Tetapi yang tidak terlupakan oleh Daud, betapa pentingnya untuk dia senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan menyembah Tuhan, kita akan membawa hati kita mendekat kepada Tuhan. Saya ingin kita menyanyikan satu lagu yang sudah lama sekali. Lagu yang dikarang oleh pasangan suami istri, Robert dan Leah, yang begitu memberkati banyak anak-anak Tuhan pada saat itu. Lekat dalam hatimu. Nyanyikan lagu ini dari hati saudara. Dan rasakan kehadiran Tuhan turun di tengah-tengah saudara pada saat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menemani
menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Begitu rindu hatiku, begitu rindu hatiku, berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh, kami rindukan Engkau, kami rindukan Engkau. Oh, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Oh yes Lord, yes Lord. Sikaralamashandaralabasa. Haleluya. Sikaranamaralamasikandaralabashanda. Oh Tuhan, marilah Tuhan Engkau penuhi Tuhan setiap rumah anak-anak-Mu ini Tuhan dengan hadirat-Mu ya Tuhan.
Penuhilah Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terutama mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau pada saat ini ya Tuhan. Mereka yang mengetahui bahwa sungguh-sungguh mereka butuh kehadiran-Mu ya Tuhan. Tuhan, itu bukanlah suatu kerinduan yang bertepuk sebelah tangan. Karena itu pun hal yang sama yang Engkau rindukan pada kami ya Tuhan. Engkau rindu untuk ada bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini ya Tuhan. Mereka akan dibawa Tuhan untuk mengalami suatu dimensi keintiman yang berbeda dengan Tuhan. Suatu kedekatan yang baru dengan Tuhan, yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, hadirlah ya Tuhan, hadirlah dengan begitu nyata bagi mereka. Hadirlah ya Tuhan dengan begitu nyata bagi mereka ya Tuhan. Mungkin ada yang menyaksikan sambil berbaring di tempat tidur ya Tuhan, karena mereka sedang menderita suatu sakit penyakit. Apapun itu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, saat ini Engkau hadir. Hadir di dalam kamar mereka. Hadir ya Tuhan. Hadir ya Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirlah Tuhan, hadirlah. Oh, hadirlah Tuhan. Hadirlah Tuhan. Shandaralabasi. Penuhilah Tuhan, penuhilah Tuhan. Shikiriandaralabasi. Biar mereka merasakan ada suatu kekuatan daripada Tuhan mengalir ke dalam tubuh mereka yang lemah. Mengalir ke dalam tubuh mereka yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari Roh Kudus. Kau hiburkan mereka yang susah, Roh Kudus, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang menyaksikan, mereka sudah hampir mencapai batas keputusasaan mereka. Karena mereka melihat situasi mereka tidak kunjung berubah. Roh Kudus, hadirlah saat ini Roh Kudus. Hadirlah Roh Kudus, hadir. Haleluya, Roh Kudus, hadirlah Roh Kudus. Shandaralabase. Lawatlah ya Tuhan, lawatlah ya Tuhan. Hiburkanlah ya Tuhan. Kuatkanlah ya Tuhan, kuatkanlah hati mereka ya Tuhan. Kuatkanlah mereka dan yakinkan mereka bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan bahwa pengharapan mereka kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Dan bagi mereka yang selama ini sudah begitu jauh daripada Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini, pagi hari ini mengingatkan mereka. Mereka yang selama ini sudah lupa bahwa mereka pernah punya satu keintiman, satu hubungan yang manis dengan Tuhan yang begitu dekat. Bapak, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang dalam situasi seperti itu. Bangkitkanlah kembali di dalam hati mereka cinta yang mula-mula itu. Cinta yang mula-mula itu. Biar mereka mengingat kembali apa yang pernah mereka alami bersama-sama dengan Tuhan.
Suatu pengalaman yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun juga yang lain. Ingatkanlah mereka ya Tuhan. Oh hadirlah Tuhan. Hadirlah Tuhan. Penuhilah kami Tuhan. Oh dengan hadirat-Mu, penuhilah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Lawatlah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ini. Temuilah mereka dalam titik manapun kerohanian mereka pada saat ini. Temuilah mereka ya Tuhan. Dan lawatlah mereka di mana mereka berada. Jamah mereka. Jamah mereka ya Tuhan. Tarik mereka kembali untuk mendekat kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya ya Tuhan, firman-Mu hari ini sudah menguatkan kami, meneguhkan hati kami, mengingatkan kami kembali bahwa jalan kembali kepada Tuhan terbuka begitu lebar. Tangan Tuhan terbuka begitu lebar bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih kalau kami boleh merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh we praise you Lord. Thank you for your goodness, for your kindness Lord. Oh thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, hamba memeteraikan Tuhan firman ini ke dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Meteraikan di dalam hati mereka sehingga mereka tidak akan melupakan dua hal ini. Untuk mereka bisa mendekatkan diri mereka lebih lagi kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Marilah angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang begitu erat dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Happy Sunday everybody. God bless you all. Terpujilah Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh ibadah hari ini dan nama Tuhan dimuliakan. Mari beritakan dan sebarkan firman Tuhan melalui YouTube channel CCC ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe YouTube channel ini. Untuk mengembangkan pelayanan CCC, Anda dapat terlibat di dalamnya dengan memberikan persembahan, perpuluhan, serta janji iman untuk pembangunan gereja CCC melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon di bawah ini. Staf pastoral kami akan dengan senang hati melayani Anda. Kami juga ingin mengajak saudara untuk ikut dalam acara gereja CCC sepanjang minggu ini, seperti doa Jumat, Power of Prayer, setiap malam Jumat jam 7 malam. Doa pagi kaum wanita BWC setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Dan jangan lupa kita juga ada ibadah online sekolah minggu setiap minggu jam 8 pagi. Bagi anak muda, Youth Community, setiap minggu jam 6 sore melalui Zoom.
Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.